Assalamualaikum. Salam literasi. Putu Buku masih dalam edisi Ramadan 1445 Hijriah. Ramadan, bulan literasi. Ayo cerita apa yang kita baca. Targetnya setiap hari satu buku kita bahas. Kali ini buku tentang karya Kunto Wijoyo, judulnya Demokrasi dan Budaya Birokrasi. Buku ini terbitan 2018, cetakan pertamanya 2018. Ya, seperti biasa ini Putu Buku bukan bedah buku yang akademis dan serius. Ini hanya cerita tentang interaksi saya dengan satu buku, tentang apa yang saya pikirkan dan apa yang saya rasakan setelah saya berinteraksi dengan satu buku. Buku ini tentu pertama saya akan singgung Kunto Wijoyo. Siapakah Dr. Kunto Wijoyo? Dan ini adalah salah seorang penulis favorit saya. Seorang Kunto Wijoyo adalah seorang sejarawan yang sekaligus sastrawan. Dan saya menikmati di kedua kehidupan beliau ini. Ada beberapa buku saya dari karya beliau dan banyak cerpennya yang menang di Kompas dulu ya. Kumpulan cerpen terbaik Kompas itu dulu berapa tahun selalu Kunto Wijoyo yang memimpin. Dan keren-keren. Cerpennya selalu menginspirasi. Bahkan kalau kita mau melihat kelengkapan hidup seorang Kunto Wijoyo, dia seorang sejarawan, artinya dia sangat memahami masa lalunya, gitu. Masa lalu, belajar tentang masa lalu kita sebagai bangsa. Namun dia juga sastrawan. Sastrawan ini kan sastrawan itu kalau Paramengkawi ya, seorang yang membaca nuju kawruh gitu. Dia seorang bermain dengan imajinasi untuk memandang ke depan. Jadi depan belakangnya ini kena semua nih, Dr. Kunto Wijoyo. Baiklah, sekarang ke buku kita ini, buku Demokrasi dan Budaya Birokrasi. Buku ini sebenarnya terdiri dari 3 kelompok tulisan. Yang pertama itu esai-esai politik, ya. Yang kedua itu esai-esai sosial, dan yang ketiga esai-esai budaya. Sangat lengkap dan komprehensif, jadi tentu kesempatan ini saya paling hanya memantik-mantik beberapa titik yang menarik menurut saya gitu. Tentu bisa jadi ini hanya clue-clue kecil untuk teman-teman perdalam kalau mau baca bukunya langsung. Oke, yang pertama esai-esai politik. Esai-esai politik ini Kunto Wijoyo justru menuliskan tentang Pancasila. Demokrasi itu dia tuliskan dengan ideologi Pancasila seperti apa. Bagaimana terbentuknya satu ideologi, teori dan praktek yang tidak mau nggak mau selalu ada unsur sejarahnya. Dr. Kunto Wijoyo di tulisan ini telaten merunut bagaimana sejarah Pancasila terlahir dari struktur, proses dan kesadarannya. Ya, ideologi Pancasila ini ideologi murni juga ideologi praktis. Karena ideologi sebagai serangkaian gagasan yang mengarahkan perbuatan dapat dibagi dalam ideologi murni dan ideologi. Selalu begitu. Jadi ideologi itu serangkaian gagasan yang terdiri dari ideologi murni dan ideologi praktis. Nah, tadi saya sampaikan Dr. Kunto Wijoyo telaten merunut sejarah ideologi Pancasila ini dengan tartil, gitu. Dengan tartil. Saya terkesima dengan penuturannya ya. Di situ disampaikan bahwa dalam Pancasila sebagai puncak kesepakatan nasional itu dia sebagai satu dialektika sejarah ya. Ideologi nasional dan pemikiran politiknya ini sesuai beberapa periode ya. Dan ini periodenya dibagi sama Kunto Wijoyo. Periode analisis agama itu dari 1910 sampai 1920. Ini adalah analis agama. Jadi bagaimana ini periode analis agama. Periode yang kedua adalah periode analisis sosial. Saya tulis. Yang kedua periode analisis sosial itu dari 1920 sampai 1927. Kemudian yang ketiga di analisis nasional 1927 sampai dengan 1942. Jadi Sumpah Pemuda ya di sini ya, sampai dengan saat Belanda dikalahkan Jepang. Lalu di periode yang keempat adalah
periode sintesis. Jadi bukan analisis lagi tapi sintesis. Itu dari 142 sampai 1945. Ini perjalanan terlahirnya ideologi Pancasila. Menurut saya ini, bagi saya ya, ini sebuah hal baru dan sangat runut gitu. Kita jadi tahu perjalanannya gitu. Dan ini merupakan potret perjalanan kesadaran nasional kita ya. Jadi ada runutannya itu di sini disampaikan, dijelaskan untuk Kunto Wijoyo dengan formasi sosial, membangun sistem pengetahuan, lalu ada kohesi sosial, ikatan sosial, dan ada kecenderungan sejarah, lalu menjadi agen sejarah. Ini diceritakan pentahapannya. Nah, di catatan yang saya tulis ini ada satu yang terakhir tuh halaman 51 gitu. Saya nggak sanggup merangkumnya karena menurut saya halaman 51 ini halaman yang penting dalam buku ini. Saya ceritain aja ya, halaman 51. Ini tuh bentuknya ada semacam tabel ya. Tabel kesadaran kita. Jadi kesadaran nasional dalam sejarah Indonesia. Saya jelaskan aja satu-satu ya. Dibagi dengan kolom yang pertama itu rentang waktu, tadi ya, rentang waktu, formasi sosial, sistem pengetahuan, kohesi nasional, kecenderungan, dan agen sejarah. Lalu dijelaskan di kolom sebelahnya, pranasional, nasional, dan pasca nasional. Kita lihat, rentang waktu pranasional itu adalah dari 1908, ini kebangkitan nasional. Kemudian, geser ke nasional itu di 1908 sampai 1985. Ini menarik, kenapa 85? Saya juga nggak tahu. Kemudian di pasca nasional 1985 sampai sekarang. Formasi sosialnya itu prakapitalis. Ya. Lalu di nasional itu di 1908 sampai 85 itu kapitalis. Lalu di 1985 ke sini itu pasca kapitalis. Ya. Silakan dibayangkan lah mas teman. Nah yang sistem pengetahuan ini saya suka. Nanti kayaknya akan menjelaskan beberapa artikel berikutnya. Sistem pengetahuannya dari pranasional itu mitos, mitos ideologi lalu ilmu. Jadi awalnya mitos beranjak ke ideologi lalu ke ilmu. Ini konon kalau penjelasannya itu mitos itu berarti kan sesuatu yang mistis gitu. Disandarkan pada mistis. Kalau kata Tan Malaka, logika mistika gitu. Jadi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Itu menjadi sandaran di masyarakat tempo dulu. Dan dia berkembang ke arah ideologi. Ideologi ini mulai dengan rasionalitas namun masih subjektif. Karena kalau di ideologi itu kan kita bicara tentang pemahaman kita atas sesuatu menurut kita gitu. Jadi tidak bisa objektif dan universal. Nanti ketika sudah sampai di tahapan berikutnya ilmu, maka dia objektif dan universal. Tidak lagi bicara tentang menurut kita bagaimana. Tapi ini adalah satu kesepakatan bersama. Ilmu kan begitu. Kecenderungannya kulturasi yang pertama, kemudian politisasi, kohesi sosialnya primordial, ya, masih lokal, kemudian nasional, lalu menjadi satu sistem berikutnya. Kecenderungannya tadinya kulturasi, masih budaya, lalu dipolitisasi dan ekonomisasi, lalu menjadi sistemisasi. Polanya begitu ya. Kemudian dari agen sejarahnya, tadinya itu agen sejarahnya itu orang keramat. Ya kan kalau mistis kan, mitos kan, konon dia itu orang gitu. Bahkan konon yang agak ironi itu Tan Malaka yang menuliskan Madilognya dengan pertama kritik atas logika mistika itu ya. Jadi dia mengkritik bangsa ini nggak maju kalau masih bersandar pada logika mistika gitu kan. Tapi ternyata di daerahnya sendiri Tan Malaka ini konon katanya itu dianggap sebagai orang keramat juga gitu. Karena kecerdasannya. Kalau di kita mungkin istilah wali-wali itu kan orang-orang keramat gitu ya. Nah nanti di tahapan berikutnya itu nggak lagi tentang orang keramat, orang suci, melainkan tentang politisi. Itu di tahapan berikutnya. Nah tahapan selanjutnya lagi bukan hanya sekedar politisi, tapi intelektual. Karena dia yang menguasai pengetahuan dan tadi pegangannya ilmu, bukan sekedar ideologi. Menurut saya ini halaman yang menarik ya, halaman yang menarik dan ini akan mewarnai tulisan-tulisan Kunto Wijoyo di bab-bab berikutnya. Baiklah, ya sekilas itu dulu aja lah ya yang di esai-esai politik
saya beranjak ke esai sosial. Di esai sosial, ini bab keduanya ya, ini ada perubahan sosial. Kunto Wijaya menyoroti pada kultural desa. Nah, saya pikirkan ini desa dari mana nih dia ngambilnya. Ternyata Kunto Wijaya justru ngambil dari sangat ke belakang. Dari zaman awal abad ke-20, bagaimana sebelum kolonial, sebelum penjajahan datang. Lalu ada ekonomi uang mulai masuk. Bagaimana mulai gerakan politik masuk ke desa. Itu di zaman pramerdekaannya. Lalu sejarah itu konon terputus saat G30 SPKI. Ada beberapa cerita-cerita di desa runutan itu yang nggak terbaca karena kan itu apa ya, konflik yang cukup keras di lapisan bawah ya. Itu sempat terputus. Jadi ada judul di sini tentang bagaimana sejarah yang terputus atau berkesinambungan. Jadi catatan ada beberapa daerah yang terputus di waktu itu nulis Klaten atau Surakarta gitu ya. Nanti teman-teman boleh dibaca lah detail lagi. Ini benar-benar tempatnya dibahas ya. Jadi Kunto Wijaya kan memang seorang ilmuwan sosial ya yang kita punya ya, di bangsa ini yang luar biasa. Kemudian ada satu judul golongan menengah kehilangan ideologi. Jadi ini adalah perubahan sosial pada masa industrialisasi awal. Karena masih mencari-cari, masih gampang ya. Lalu ada satu judul lagi, judulnya Masalah Tanah dan Runtuhnya Mitos Negara Budiman. Saya tertarik dengan istilah negara budiman itu. Apa maksudnya negara budiman? Karena kalau ternyata penjelasannya itu adalah negara budiman adalah negara yang berusaha supaya sumber-sumber alam dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. Ini kan pasal 33. Dan ternyata mitos ini semakin lama semakin merosot karena masalah-masalah kepemilikan tanah. Ya kan? Ya kalau sekarang kita lihat banyak kan tiba-tiba banyak penggusuran. Tadinya kan penggusuran atas nama pembangunan. Sekarang itu penggusuran atas nama investor. Karena itu menjadi ironi ya. Jadi tiba-tiba masalah mitos negara budiman ini semakin lama semakin runtuh. Padahal ada di konstitusi ya. Kemudian kemampuan kepemimpinan. Nah, sekarang yang berikutnya itu kepemimpinan dalam masyarakat industrial mendatang. Seperti apa kepemimpinan di Indonesia nanti? Sementara ada satu bab yang menarik. Sementara kebenaran dan kebijakan dapat dikalahkan oleh frekuensi dan intensitas informasi. Iya kan? Ini post-truth ya. Tiba-tiba kebenaran kebijakan itu tiba-tiba kalau ada informasi yang berbeda dan itu intens sekali masuk ke dalam pikiran masyarakat lewat media massa. Kalau di sini tulisnya media massa ya, padahal sebenarnya kalau di era sekarang mungkin malah media sosial gitu ya. Lebih cair lagi ya. Tiba-tiba bisa jadi media massa ini menjadi tirani baru jika dia bersekutu dengan kekuatan lain, kekuatan politik misalnya atau kekuatan-kekuatan pengusaha. Jadi kalau ini kayaknya sekarang udah mulai ya. Media massa itu bersekutu, ini bisa menjadi tirani baru. Karena dialah yang mengendalikan kebenaran dan kebijakan. Namun di esai-esai sosial ini, Kunto Wijaya juga memberikan tanda petik tawaran solusi dalam judul yang industrialisasi yang manusiawi, bagaimana memanusiakan industrialisasi dan memberikan kesadaran bahwa desa itu semakin kompleks. Dan rasanya kita mulai merasakan ya, bagaimana desa menjadi pilar yang penting dalam pergerakan politik bahkan ya. Karena kan mulai ada dana desa. Saya pikir nanti akan terjadi perubahan signifikan di politik desa dan mungkin dia akan mengambil peran penting. Oke, itu tentang esai yang kedua, bagian esai yang kedua itu tentang sosial. Yang ketiga, nah ini yang ketiga seru nih, esai budaya. Budaya ini ya tadi membuktikan Pak Kunto Wijaya ini seorang penyair juga gitu kan, seorang budayawan, sastrawan gitu ya. Di luar dia seorang sejarawan. Nah, dimulai dengan satu judul yang menggelitik karena judulnya itu Kebudayaan Indonesia Kontemporer .2 mengkaji bahaya budaya birokratis. Saya langsung wow, saya seorang birokrat ya karena saya pegawai negeri, tiba-tiba ngerasa maksudnya apa nih bahaya
budaya birokratis gitu. Ternyata dibahas. Memang lisannya pelan ya, dia khas Kunto Wijaya. Mungkin kalau teman-teman suka baca tulisan beliau akan menikmati penggalan-penggalannya itu penuh makna. Dia ngirisnya pelan. Saya kan tadinya sempat mau kebiah uyah gitu. Kita nyari yang poin-poinnya. Saya nyari kata budaya, bahayanya budaya gitu. Ternyata dia justru mainnya pelan gitu. Bagaimana cara kebudayaan masuk dalam sebuah rekayasa pembangunan. Dibahas gitu. Pelan-pelan ya. Bagaimana Muhammadiyah melawan mistis dulu ya. Ini sampai dari kami Muhammadiyah ya. Muhammadiyah mistis berkolaborasi, bukan berkolaborasi ya. Seolah-olah itu Budi Utomo, karena ternyata ada catatan Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah itu adalah salah satu komisaris Budi Utomo di Jogja. Jadi mereka sebenarnya nyambung ya. Itu melawan mistisme. Nah, perlawanan atas mistisme itu kan yang akhirnya melahirkan yang tadi itu, polanya masih runut ya, mitos, lalu ideologi, lalu ilmu gitu. Nah, akhirnya menggeser ke ideologi. Lalu bagaimana proses debirokratisasi ekonomi. Jadi ekonomi itu membuat birokratis itu menjadi semakin dikoyak karena kan menang ke ranah pengusaha ya. Lalu ada satu kalimat yang ada, demokrasi dibutuhkan agar manusia tidak dikuasai industri. Ini menurut saya ini catatan yang membuat saya ngeh maksudnya dari bahaya birokratis itu. Jadi demokrasi itu dibutuhkan agar manusia tidak dikuasai industri. Seperti halnya manusia dikuasai birokrasi dalam kebudayaan birokrasi. Jadi kuncinya bagaimana mengkaji bahaya budaya birokratis adalah dengan mendemokratisasi. Gitu. Mendemokratisasi. Kalau itu demokrasi itu bisa menyelamatkan manusia dari dikuasai oleh industri gitu. Maka itu sama halnya dengan bagaimana demokrasi bisa menyelamatkan manusia dari dikuasainya birokrasi. Kalau bahasanya bukunya Van Peursen Strategi Budaya itu, ini penyakitnya difungsional ya. Itu namanya operasionalisme. Jadi kita terjebak pada operasi-operasi kecil kita. Birokrasi dibangun tapi ternyata di ujungnya dia malah mengganggu kita, melahirkan inefisiensi dan ya ini inefisiensi ya. Jadi akhirnya malah justru nggak efisien. Nah, di berikutnya diulas lebih dalam lagi budaya birokrasi dari abdi dalam sampai pegawai negeri. Ini cocok nih buat saya nih yang pegawai negeri. Jadi birokrasi ini adalah struktur teknis dalam masyarakat. Dia punya kaitan erat dengan struktur sosial dan struktur budaya. Ini nyambung, tiga struktur nih. Struktur teknis, karena kalau birokrasi kan teknis ya, bagaimana peran-peran pemerintah sebagai pelayanan publik itu bisa dirasakan oleh masyarakatnya, kan itu birokrasi yang menjalankan. Tapi dia harus terkait erat dengan struktur sosial dan struktur budayanya. Gitu. Nah di sini disampaikan urutan bagaimana dulu birokrasi itu adalah abdi dalam, tumbuh menjadi kalangan priayi, itu termasuk birokrasi, lalu di sekarang menjadi pegawai negeri. Nah, inilah yang akhirnya terus dirunut terus ya, ini sampai dengan ke dunia kesenian dan sastra. Ada satu kalimatnya Kunto Wijaya yang mengingatkan gitu bahwa bentuk kesenian itu harus perlu dimodifikasi agar menyertakan sebanyak mungkin kreativitas sosial dan individual masyarakat. Ini dalam rangka perlawanan tadi. Karena kan demokrasi kan kuncinya. Demokratisasi itu kan diwujudkan dengan membuka peran sebanyak mungkin dari masyarakat. Karena di kesenian kita bicara tentang kreativitas. Sebenarnya ini yang memantik-mantik draft buku saya yang berikutnya, buku puisi saya rencana mau tak kasih judul, nggak apa-apa nih, spill ya. Rencana judulnya itu birokrasi nirkreasi gitu. Jadi birokrasi itu melahirkan tanpa kreasi gitu. Jadi birokrasi itu bisa memantik kita kehilangan kreativitas. Ya tentu ini hanya puisi kecil saya ya, tapi saya tulis dan saya jadikan draft ya, usulan menjadi judul buku, kumpulan buku puisi saya yang berikutnya. Ini kayaknya nyambung memang percakapan tentang birokrasi atau bahayanya budaya birokratis dengan
membangun pintu-pintu kreativitas. Ya. Lalu dalam sastra ada istilah sensibilitas, itu di Kuntowijaya menggarisbawahi dibutuhkannya sensibilitas. Nah kemudian, nah ini buat endingnya ya, udah cukup lama, udah 20 menit. Endingnya saya coba menjelaskan di tulisan akhirnya, ini kayaknya layak menjadi epilognya buku ini ya. Jadi ketika, ya mungkin epilognya esai-esai budaya lah ya. Ada satu kalimat penyediaan pradangga. Pradangga ini, aku juga belum ngulik ya. Pradangga ini, tadi yang mau rencana tak kulik dulu arti pradangga. Tapi pradangga itu kan perangkat dalam gending ya. Pradangga sangat penting dalam pengembangan gendingnya kan secara umum. Prasarana makro, nah makro itu kan gendingnya. Prasarana makro ini adalah perwujudan masyarakat terbuka dan demokratis. Jadi kalau masyarakat kita maunya secara makro itu ada masyarakat yang terbuka dan demokratis. Ya. Tapi sarana mikronya apa? Gitu kan? Jadi harus ada sarana mikronya. Ini kan sarana makronya terbuka demokratis. Dan sarana mikronya, Kuntowijaya menawarkan ini banget, detail banget ya. Tawaran dia detail banget. Sarana mikronya adalah pembentukan lembaga yang menunjang kreativitas. Jadi harus ada lembaga yang menunjang kreativitas. Dan oleh Kuntowijaya disebutkan ini perlunya pembentukan sebuah badan perencanaan kebudayaan. Akan sangat menunjang pengembangan budaya. Jadi pemerintah benar-benar turun langsung untuk membentuk satu badan perencanaan kebudayaan, sehingga kebudayaan kita itu terarah, jelas, mensupport struktur lainnya gitu. Ya kan struktur politik, struktur sosial, struktur budaya. Jadi budaya ini benar-benar didorong. Kalau struktur politik tentu sudah ada ya, bahkan ada mekanisme-mekanisme politik di negara kita yang sudah jalan. Struktur sosial tentu juga harus dibangun. Lalu budaya menjadi energinya untuk membangun masyarakat, mewujudkan masyarakat yang terbuka dan demokratis. Ya menurut saya ini buku yang sangat komprehensif, dan ya tadi saya selalu tercerahkan dengan cara-cara bertuturnya Kuntowijaya. Selamat menikmati. Kalau ada yang mau ini cari-cari bukunya, saya pikir ini buku yang layak dimiliki ya. Banyak buku Kuntowijaya yang di buku saya juga ada beberapa. Nanti mungkin kapan-kapan kita ulas. Dan teman-teman bisa searching lah kalau yang belum punya bukunya. Ini buku yang layak dimengerti. Oke, selamat menikmati literasi di bulan literasi, bulan Ramadan 1445 Hijriah. Assalamualaikum.